Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara kumpul keluarga. Keluarga Indonesia kita pasti sering dengar ya saat ada seorang anak dan orang tuanya sering disamakan, oh mirip deh, hidungnya mirip papanya, matanya mirip papanya, bahkan gak cuma fisik, sifatnya juga sering diungkapkan bahwa ini mirip dengan orang tuanya. Nah sejauh mana sih bahwa sifat ini bisa jadi warisan orang tua pada anaknya? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutalmo. Langsung kita sapa yuk. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, apa kabar Dika? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau bicara tentang anak dan orang tua, kan ada pepatah buah jatuh yang gak jauh dari pohonnya. Benar. Nah ini bicara tentang yang jatuh ini gitu ya, dari anak ke orang tua, sifat yang diwariskan. Sejauh mana sih orang tua sebenarnya bisa mewariskan sifatnya pada anak? Kalau dibilang sejauh mana, memang betul ya bisa untuk sifat orang tua kemudian diwariskan kepada anaknya. Tetapi bukan hanya sifat saja, ada beberapa hal lain juga yang kemudian diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Apa aja tuh? Selain tadi yang Dika sampaikan tuh fisik tertentu gitu ya, wajahnya mirip, hidungnya mirip gitu loh, dia mirip ibunya, mirip ayahnya. Kemudian ada juga mungkin beberapa penyakit yang terkait dengan genetik itu mungkin diturunkan oleh orang tuanya. Tapi kalau kita berbicara mengenai karakter, sifat, ada beberapa hal juga terkait dengan kepribadian, kemudian sifat anak, kemudian bakat itu juga ada potensi diturunkan dari orang tua. Respon anak terhadap stres itu juga diturunkan dari orang tua, begitu kan. Kemudian ada bakat, kemudian kepribadian, respon anak terhadap stres, sifat itu hal-hal yang diantaranya, gaya belajar juga diturunkan oleh orang tua sedikit banyak. Itu yang berpotensi diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Walaupun nantinya pada saat sudah masuk ke dalam diri anak, tidak kemudian itu bekerja sendiri. Karena faktor lingkungan itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap bentuk jadinya anaknya seperti apa nih gitu. Nah kalau bicara tentang sifat, tadi kan sebenarnya ada banyak hal ya yang diturunkan. Yang paling harfiah yang mungkin diturunkan secara natural gitu ya pada anak, itu apa sih Mbak Ayu? Kalau kita kemudian berbicara mengenai sifat, kemudian nanti kaitannya kan sifat itu akan kemudian pada akhirnya merujuk pada kepribadian. Kemudian dalam sifat tersebut juga ada komponen temperamen gitu. Nah kayak temperamen anaknya itu sedikit banyak diturunkan dari orang tua karena ada faktor genetik biologis di sana. Yang temperamen itu ada anak yang sanguin, melankolik, kolerik gitu kan. Nah itu beberapa diantaranya itu kurang lebihnya diturunkan dari anak pada orang tua. Walaupun nanti ketika sudah jadi pada anak belum tentu juga itu akan keluar karena ada faktor lingkungan yang sedikit banyak mempengaruhi hal tersebut. Nah kalau bicara tentang yang diturunkan ini kan ada ayah dan ibu. Sebenarnya itu diturunkan dua-duanya nggak sih dari si ayah dan ibu, ataukah memang mengambil bagian-bagian tertentu atau mungkin memungkinkan tidak adanya modifikasi sifat dari keduanya? Kalau kemudian kita bicara begitu memang ada beberapa gitu kan ya penelitian yang kemudian sampaikan kalau kecerdasan itu di beberapa riset hadirnya itu dari ibu gitu kan. Kemudian ada beberapa hal lain yang juga hadirnya itu dari ayah. Yang sering kali muncul dibicarakan kan, potensi kecerdasan dari ibu gitu kan. Benar nggak sih itu Mbak Ayu? Betul sih gitu, itu betul. Tapi di beberapa atau di riset yang sempat saya baca gitu ya, tidak sepenuhnya kemudian menurunkan kepada anaknya. Memberikan kontribusi sekitar 40% dari potensi kecerdasan yang pada akhirnya dimiliki oleh anak. Jadi setidaknya kalau ibunya insya Allah sudah cerdas, ada 40% yang kemudian diturunkan kepada anak, 40% kecerdasan anak itu sudah hadir dari ibunya begitu. Jadi nggak bisa dibilang juga ibunya profesor, kok anaknya nggak usah belajar pasti cerdas ke ibunya. Nggak mungkin juga ya. Karena ada 60% ada lain 60% yang kemudian dibangun lain dari faktor-faktor lainnya begitu. Jadi memang benar-benar harus diasah. Nah kalau misalkan bakat sendiri ini sebenarnya apakah memang turun begitu saja ataukah ini karena dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya? Kalau kita bicara mengenai bakat, kita harus paham dulu nih bahwa bakat itu kan adalah satu keahlian spesifik yang dimiliki oleh seorang anak gitu, kemudian itu menonjol dan kemudian bisa dibilang dia berbakat di situ ketika dia mudah untuk lakukan itu tanpa banyak belajar gitu kan. Dan dia pada saat melakukan itu gitu kan, dia rasanya tuh orang-orang belajar 10 kali dia 2-3 kali udah bisa dan hasilnya bagus gitu kan. Nah itu kita bisa bilang itu bakat. Datangnya dari mana gitu? Bakat itu adalah kombinasi dari orang
orang tua, genetik, dari lingkungan. Misalnya ada dua orang tua yang kedua-duanya pemusik gitu kan. Kalau kita bisa lihat kan sebetulnya anak ini akan berpotensi untuk memiliki bakat musik yang juga besar gitu ya. Tapi satu ketika ketemu di masa dewasa dia nggak berminat sama sekali terhadap bidang musik gitu. Padahal dia punya bakat di situ gitu kan. Nah artinya ternyata diselusur gitu kan pada pola pengasuhannya. Pada saat masih kecil-kecil, saat dia mau mendekati alat musik gitu, di rumahnya banyak alat musik, dua orang tuanya pemusik, mendekati alat musik bilang, jangan-jangan itu gitarnya nanti rusak. Jangan-jangan itu nanti drumnya rusak. Jangan-jangan nanti itunya patah gitu kan. Sehingga yang muncul dalam diri anak adalah ada bakat, tapi pada akhirnya bakat itu tidak muncul, ditemukan, tidak tergali dan nggak muncul. Karena apa? Karena lingkungannya. Nah makanya kalau kita bicara mengenai kemunculan bakat, yes dari orang tua, tapi perhatikan juga apakah lingkungannya memberikan dukungan atas bakat yang sudah dimiliki tersebut. Gitu. Jadi harus ada booster juga kali dong. ya, nggak bisa, ya nggak semua anak yang bisa tiba-tiba timbul gitu bakatnya ya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi bareng narasumber kita juga ya Mbak ya. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang sifat anak warisan orang tua. Kita akan coba ngobrol dengan narasumber kita, ada Ibu Rosalia dan juga Pak Danuwangi. Langsung kita sapa. Halo Ibu Rosa Danuwangi, apa kabar? Halo, Astia dan Ayu, salam kenal. Salam kenal. Oke, Ibu Rosa dan juga Wangi, hari ini kita bicara tentang sifat warisan orang tua. Kalau Ibu Rosa sendiri melihat Wangi, apa yang paling mirip dengan Ibu, baik fisik maupun sifat? Kalau menurut saya ya, yang paling mirip itu sifat. Oke. Ya, Dek ya. Iya, karena mirip sih, sama-sama berisik, sama-sama nggak bisa diem, sama-sama pengen tahu, sama-sama pengen mencoba dan berani. Ya, tapi kalau fisik mungkin Dede mirip Ibu? Enggak. Oke, nah ini bicara mirip tentang ayahnya sih kalau fisik mirip ayah, sifat mirip ibu. Nah ini tantangan nih buat ibu yang punya putri. Kadang-kadang kalau kita lihat mirip banget sifatnya, yang paling sulit untuk kita sebenarnya menghadapi diri sendiri. Jadi saat melihat anak yang blok-blok mirip sifatnya sama kita, tuh berarti lagi menghadapi diri kita sendiri. Ada kesulitan nggak sih Bu Rosa? Kesulitannya apa ya? Kesulitan sih enggak ya, cuma challenging aja ya. Kenapa? Karena saya kayak melihat diri saya sendiri di dia gitu, jadi keras kepalanya sama, berisiknya sama. Jadi ketika mungkin jadi kepikiran, ternyata kalau saya kemarin kayak gini ke orang lain, kayak gini nih, kayak saya ngadepin dia kalau pas lagi kenceng gitu. Itu dia ya, jadi challenge-nya sendiri ya. Wangi sendiri ngerasa nggak sih sifatnya Wangi itu sebagian besar mirip dengan Mama? Kalau sifat sih mirip sama ibu ya, karena kita tuh sama-sama lebih suka ikut lomba. Jadi kan aku juga suka ikut lomba, ibu juga suka ikut lomba. Jadi aku suka ikut lomba karena ibu berani juga. Terus ibu juga gampang bergaul. Kenapa aku tahu ibu gampang bergaul? Karena ibu tuh punya banyak teman. Setelah itu ibu juga bisa menjadi contoh kepada teman-teman ibu gitu ya. Mirip-mirip lah aku sama ibu. Oke Mbak Ayu lihat nggak? Benar-benar mirip ya sifatnya. Dari cara bertutur, cara menjelaskan, bahkan pandangannya juga sama ya nggak sih Mbak Ayu? Iya benar. Jadi satu lagi tuh yang menarik, kemampuan berbahasa bicara itu biasanya datang dari ibu juga. Jadi kalau misal suka melihat ibu-ibu yang senang berbicara, kemudian punya anak yang juga sedikit banyak senang berbicara gitu kan ya. Ya memang dari situ gitu kan. Dan ini mirip banget. Benar-benar loh, terlihat benar-benar bagus gitu, tatanan bahasa sudah tertata gitu ya, menjelaskan. Jadi sebenarnya ini
memang bisa langsung diturunkan. Kalau misalnya bahasa kan sebenarnya harus dilatih juga, Betul, kan. Jadi betul. ini adalah perpaduan sebenarnya apa yang diturunkan ibu lewat sifatnya dan juga apa yang jadi Distimulasi. pengalaman. Ya betul. Jadi distimulasi gitu kan. Mungkin stimulasinya itu tidak secara langsung yang oh ya ini baca dengan teratur dan rapi ya, tidak dengan seperti itu. Tapi ketika kemudian secara genetik sudah diturunkan, kemudian ibu terbiasa bertutur dengan teratur juga kepada anak. Kemudian ibu terbiasa juga untuk ngajak ngobrol terus, menstimulasi dengan ngajak cerita, ngajak ngobrol, membawa ke lingkungan pertemanan ibu pertama, kemudian pada akhirnya pada saat dia masuk ke lingkungan pertemanan yang baru gitu kan ya, dia tahu bahwa oh sama teman-teman mama nyaman, ini lingkungan baru yang ini juga nyaman, sehingga memiliki perspektif dan pandangan yang positif terhadap bergaul dan beradaptasi. Nah sedikit banyak itu berkombinasi. Nah jadilah yang seperti ini gitu. Kalau bicara tentang sifat, nggak semuanya pasti baik ya. Ada sifat-sifat yang mungkin kurang nyaman sebenarnya, kita sendiri menyadari itu. Nah gimana nih, mungkin Ibu Rosa pernah nggak sih melihat ada yang sebenarnya sifat ini sebenarnya saya juga nggak suka kalau ada di diri saya, dan saya melihat ini di anak saya. Apa yang Ibu Rosa lakukan untuk paling tidak meminimalisir ini agar tidak menjadi masalah? Sifat benturannya masih dikit, tapi begitu semakin besar, itu dia semakin punya sikap, semakin punya pandangannya sendiri. Dan ketika dia menyampaikan pendapat dan itu tidak sesuai dengan kita, itu challenging banget sih buat kita sebagai orang tua. Karena kan kita sebagai orang tua tentu sudah paham ya mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kan anak-anak kadang belum terpapar informasi yang lebih banyak dari kita. Hanya di sini challenge-nya memang bagaimana saya meyakinkan anak tanpa tanda kutip membuat dia merasa bahwa pendapatnya tidak dihargai. Ini yang benar-benar ya mungkin terjadi hampir pada semua orang tua saat menghadapi anaknya, terkait juga paling kerasnya gitu ya. Padahal dia sadar juga dirinya keras. Nah gimana ya Mbak Ayu, biar bisa jadi lebih minim gitu. Apa yang harus dibereskan? Sayanya dulu, anak-anaknya dulu. Yang dilakukan Bu Rosa bener banget ya, kesadaran bahwa yang namanya proses menjadi orang tua itu adalah proses yang belajar terus-terusan gitu kan, sehingga memang dan setiap tahapan usia kan challenge-nya beda-beda, sehingga sebagai orang tua kita harus menyesuaikan dengan apa-apa yang terjadi dalam tahapan perkembangan si anak kita itu gitu kan. Yang harus dimulai dari mana? Dari orang tuanya terlebih dahulu yang jelas, karena kadang-kala ketika kita sudah melihat bahwa oh iya ya, saya tahu dia seperti ini, saya pun sama, nggak enak diperlakukan seperti ini gitu kan, sehingga akhirnya saya tahu bahwa oh, ini mungkin nggak tepat, saya juga mungkin ada yang salah dalam bagaimana saya bersikap atau apa. Kesadaran itu setidaknya udah jadi modalitas bagi orang tua untuk kemudian sedikit demi sedikit mengurangi hal-hal yang menurut kita kurang baik dalam diri kita, sehingga tidak kemudian menjadi terbawa kepada anak kita. Nah kesadaran itu aja sebenarnya udah bagus banget gitu, sadar bahwa oh kayaknya saya kalau berargumen tuh maunya menang terus dan keras gitu kan ya. Oh mengkomunikasikannya dengan cara yang seperti ini, oh diputar dulu nih, nggak langsung pinpoint kemana gitu, putar dulu, ajak ngobrol dulu, apa dulu, ternyata caranya seperti ini. Namanya proses menjadi orang tua kan berkembang terus menerus gitu. Jadi kesadaran udah jadi modalitas sebenarnya. Itu harus sadar juga, kita harus tahu caranya menghadapi diri sendiri, baru kita bisa menghadapi anak kita yang sama juga kayak kita gitu ya Mbak Ayu ya. Nah Ibu Rosa, kalau bicara tadi sifat, kalau bakat sendiri ada nggak sih yang menonjol yang memang ini diwariskan dari ibu atau ayah? Wangi yang jawab boleh ya Kak? Boleh dong, silakan Wangi. Kalau bakat itu mirip-mirip lah. Apa aja? Ada menyanyi, baca puisi, public speaking juga, dan ada juga kreatif. Ya, jadi Wangi ini anaknya memang nggak bisa diam di Kak Asia dan Kak Ayu. Jadi setiap kali dia misalnya pulang sekolah, itu ada aja yang dia bikin. Entah dia bikin video tentang bonekanya dia, terus bonekanya kadang-kadang ada kardus-kardus bekas gitu di rumah. Tahu-tahu udah dibikinin rumah-rumahan, tahu-tahu udah dibikinin tas, tahu-tahu udah dibikinin laptop. Lalu saya pulang kantor gitu, dia tahu-tahu laporan, Bu, aku bikin ini nih, si Bona udah punya rumah, udah punya laptop, udah punya tas, udah punya ini. Itu satu hal yang menurut saya dulu ketika kecil juga lakukan. Jadi benar-benar mini gitu loh. Jadi kalau tadi kata Kak Ayu, kemampuan bicara, kemampuan aku atau kalau kreativitas apakah itu juga menurun terbanyak dari ibu atau tidak? Tapi kalau Wangi sih terbanyak ya itu ya, kemampuan berbicara, kreativitas dan keberaniannya sih. Dia berani untuk mencoba dan berani untuk
tampil ke depan itu yang mungkin mirip sih dengan ibunya ya kebetulan. Oke. Nah, berasa di sini sih kalau kita mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau memang tadi mau ditanyakan tentang kreativitas tadi? Oh iya. Jadi kalau kreativitas itu sebetulnya anak-anak itu selain belajar dari orang tua, itu seberapa banyak sih porsi yang bisa diserap oleh anak-anak, terutama untuk Wangi ini usianya kebetulan 9 tahun kan. Seberapa banyak porsi bakat-bakat lain yang mungkin bisa dia pelajari dan dia serap. Sama satu lagi pertanyaan saya, seberapa besar sebetulnya pengaruh teman-teman untuk bisa membentuk kepribadian anak? Karena kan kita tahu sekarang masa pandemi anak-anak bergaul dengan teman-temannya kan juga mungkin lebih minim gitu ya secara fisik ya, lebih banyak via online dan lebih banyak dengan keluarga. Nah tapi dalam kondisi sekarang apakah sama dengan kondisi dulu ketika kita masih banyak kegiatan online atau offline ya sebelum pandemi? Seberapa besar sih pengaruhnya Kak Ayu? Oke, menarik pertanyaannya ya. Saya jawab yang pertama dulu terkait dengan bakat gitu kan ya. Kalau bakat sebetulnya rumusnya ketika kita ingin menemukan apa yang menjadi bakat anak dan hal yang menjadi sangat diminati oleh anak, kata kuncinya adalah paparkan sebanyak-banyaknya dengan banyak aktivitas yang baru buat anak gitu, sehingga anak kenal. Jadi kalau ditanya seberapa banyak yang bisa diserap, semakin banyak dia terpapar, semakin dia bisa menangkap informasi, oh ini bagus, ini menyenangkan, ini enak gitu. Oh ini aku kurang suka gitu. Nah di situ kita bisa melihat sebetulnya bakatnya ada di mana dan minatnya ada di mana. Kalau kita tidak pernah memaparkan, kita tidak pernah mencobakan kepada anak, dari mana kemudian anak bisa mendapatkan pengalaman dan pada akhirnya merasakan bahwa oh ini sesuatu yang saya bisa loh, oh ini sesuatu yang menyenangkan loh. Makanya kalau kita berbicara mengenai bakat itu, selalu bakat itu ada, tapi nggak bisa kalau nggak kita cari dan kita temukan. Ada beberapa yang mungkin nggak usah orang tuanya repot-repot memaparkan banyak stimulus udah kelihatan gitu. Tapi memang sebetulnya kalau kita berbicara mengenai bakat adalah untuk menggali dan kemudian setelah digali ditemukan bakatnya apa dan kemudian diasah. Nah itu kalau kita bicara mau bakatnya itu jadi gitu. Jadi kalau ditanya seberapa banyak, paparkan sebanyak-banyaknya biar anak yang kemudian memilih melihat bahwa ini aku bagusnya di sini, aku senangnya di sini dan kita sebagai orang tua melihat mengobservasi, oh iya betul, lalu kita dukung gitu, mengasahnya dengan cara didukung. Nah kalau kemudian yang kedua pertanyaannya terkait dengan lingkungan, seberapa besar pengaruhnya? Sebetulnya sangat besar pengaruhnya, tapi jangan khawatir gitu ya di masa pandemi ini, walaupun anak-anak tidak bersosialisasi secara langsung, tetapi kan tetap melakukan sosialisasi via online. Nah tetap terkoneksi, tetap kemudian berhubungan dengan teman-teman secara online walaupun medianya itu berbeda. Untuk anak-anak yang mungkin tidak memiliki permasalahan dalam ranah adaptasi dan sosialisasi, it's really okay kok sebetulnya. Baik. Kira-kira seperti itu Ibu Rosa dan juga Wangi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak Ayu penjelasannya. Terima kasih. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih. Bye. Aduh seru banget ya lihat ibu dan anak ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Usai jeda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang sifat anak warisan orang tua. Tadi kita bicara sifat, bakat gitu ya, tapi kan sebenarnya ada lagi yang diwarisin. Tadi cara anak menghadapi satu masalah, stresnya itu bisa sama gitu. Emang iya ya Mbak Ayu? Iya betul. Ini apakah memang secara via diturunkan atau karena si anak melihat pengalaman saat orang tuanya menghadapi masalah? Sebenarnya kalau kemudian kita berbicara mengenai apa yang terjadi ke anak, selalu dua tadi. Dua itu pasti jadi ada ya. Pasti ada nature-nya. Nature itu adalah yang dibawa, diturunkan dari orang tua. Sama ada nurture-nya, bagaimana lingkungan nurturing atau membesarkan dia gitu kan. Selalu ada dua itu berkontribusi. Tapi di banyak penelitian memang respon stres itu kebanyakan diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang melihat anaknya
kok pencemas ya, kok PR ketinggalan dikit udah langsung waduh gimana nih nanti ini, atau banyak takut, banyak mencemaskan suatu. Coba mungkin orang tuanya agak sedikit melihat gitu, salah satunya siapa yang kemudian punya trait atau punya sikap yang seperti itu gitu kan. Nah kadangkala selain diturunkan juga gitu kan, nah kemudian anak juga kan melakukan yang namanya vicarious learning ya, atau pembelajaran tidak sengaja yang dilakukan in a daily life dalam kehidupannya dia. Oh kalau ketinggalan atau kalau ketinggalan sesuatu itu ayah responnya tuh aduh nanti gimana, nanti ini nanti itu. Nah di situ juga anak menyerap dan kemudian mempelajari itu gitu kan. Atau kalau orang tuanya merasa bahwa oh saya nggak pencemas, kemungkinannya memang sudah responnya itu berhasil diadaptasikan dengan baik oleh orang tuanya, sehingga pembelajaran hidup sudah mengajarkan bahwa oh ya nggak perlu cemas lagi. Tapi setidaknya itu kemudian kalau bertemu dengan anak yang pencemas, ketika orang tuanya sudah menyadari dia pencemas tapi bisa mensiasati itu gitu kan, mensolusikan masalah itu dengan baik, setidaknya gitu kan faktor lingkungannya kan bisa dikecilin nih pengaruhnya, sehingga walaupun dasarnya orang tuanya juga deg-degan gitu kan, tapi output keluarnya nggak gitu, sehingga anak juga melihat bahwa oh ya saya deg-degan tapi nggak harus gitu kok, ternyata ibu dan ayah mencontohkannya nggak seperti itu. Oke, jadi ini bisa secara tadi daily life-nya dilihat itu, dan secara natural juga memang sudah diturunkan. Nah Mbak Ayu, kalau kita bicara yang mungkin sekarang lagi jadi concern banyak orang juga, khususnya remaja, mental illness, ini bisa diturunkan nggak sih? Beberapa permasalahan mental ya itu ada faktor keturunan dari orang tua. Jadi kalau kita berbicara mengenai kenapa orang bisa kemudian menghadapi permasalahan mental, satu iya ada faktor genetik atau faktor diturunkan, itu potensinya ada. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungannya, mendukung atau tidak. Kemudian ketiga ada faktor pencetusnya, apa yang kemudian menjadi pencetus permasalahan itu keluar. Contohnya ada orang yang memang dari secara genetik atau secara keturunan nggak ada nih permasalahan, orang tuanya baik-baik aja semua, tapi dia tinggal di lingkungan yang sangat berat buat dia gitu, kemudian membuat dia akhirnya berpotensi untuk mengalami permasalahan mental tertentu, pekerjaan yang sangat berat sekali, yang level kesulitan atau stresnya itu di atas rata-rata pada umumnya gitu. Itu lingkungan yang membentuk pada itu. Dan pada akhirnya ada faktor pencetusnya. Misalnya salah satu aspek pekerjaannya kemudian menjadi satu masalah besar, sehingga pada akhirnya walaupun dia sebetulnya tidak ada dari orang tua, sebetulnya kepribadiannya fine, baik, tidak ada faktor cemas, tidak ada faktor permasalahan kecemasan atau anxiety, tapi karena dua hal ini mencetuskan atau membentuk dia dan pada akhirnya mencetuskan, bisa terjadi. Bisa gitu. terjadi. Atau yang memang tidak ada, atau yang memang ada sebetulnya keturunan, tetapi ketika lingkungannya cukup kondusif, stabil terus, tidak ada faktor pencetus, nggak ada masalah, pada akhirnya dia berjalan dengan baik. Nah kalau kita yang sekarang merasa kita punya masalah di kesehatan mental, agar itu tidak turun pada anak kita, apa yang kita lakukan? Sadari dulu permasalahannya ada di mana dan putus rantai itu. Pahami kekurangan kita ada di mana, masalah kita ada di mana, kemudian berusaha untuk sedikit demi sedikit memperbaiki agar kita menjadi orang tua yang lebih baik. Kesadaran akan itu akan membawa kita melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki diri, melakukan juga pengasuhan yang berkesadaran. Kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita, dan kita tidak menurunkan apa yang menjadi kekurangan kita pada anak-anak kita. Oke. Jadi bicara tentang warisan, sebenarnya warisan adalah suatu hal yang harusnya adalah hal yang baik yang kita wariskan, memperpanjang suatu hal yang baik, kita teruskan agar ini jadi kebaikan lagi, panjang lagi nanti terusnya. Yang mungkin yang kurang baik kita redam, kalau bisa kita minimalisir agar itu nggak jadi warisan ya Mbak Ayu ya. Oke Mbak Ayu, makasih banyak sama-sama sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, semoga ini bisa berguna ya untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.